Tiada yang ada selainmu, yang selalu menjagaku, meski kadang tinggalkanmu. Aku hanyalah manusia yang mencari jalanmu, yang pasti kembali padamu. Petunjuk jalanmu, aku ingin bersihkan jiwaku, terangilah dengan segala petunjuk jalanmu. Anda sudah suruh orang untuk main judi dengan suami saya, sehingga dia kalah dan terlibat hutang. Supaya Anda punya bukti kalau uang ini adalah hasil dari pemerasan, begitu? Iya, dan sekarang kamu tertangkap basah. Uang itu memang saya yang ngasih. Karena tadi pagi, Tante Yasmin datang ke rumah saya. Dan dia minta uang untuk biaya rumah sakitnya Amira. Yes, akhirnya kita berhasil, Mas. Ada tanda tangannya Bu Sandra di surat wasiat ini. Aku tahu, tas ini bukan punya tante. Tas tante Yasmin udah aku tinggal di rumah tua. Sekarang aku tahu kenapa tante Yasmin nyuruh aku datang ke fitness center buat ngambil tas tante yang ketinggalan. Ternyata omongannya Pak Johan sama Reza itu benar. Tante adalah pemerasnya. Jadi mau kamu apa? Saya cuma minta sedikit dari seluruh kekayaan Bu Sandra. Apa isinya? Itu enggak, Za. Ini semua nggak bener, Za. Aku nggak ngelakuin itu. Kamu harus percaya sama aku. Diam, Amira! Selama ini, aku udah salah membantah orang-orang. Bilang tentang kamu! Bahkan aku udah rela mati-matian belain kamu waktu mau marah sama kamu gara-gara kalung dan gerangnya hilang gara-gara kamu, Amira. Tapi sekarang aku udah lihat sendiri, Amira. Ternyata kamu deketin keluarga aku hanya karena uang, kan? Kamu udah memainkan aku dan Mama. Cukup kamu ngina aku, Za. Aku nggak serendah yang kamu kira. Aku emang orang susah. Tapi aku nggak gila harta. Buang sandiwara kamu, Amira. Aku nggak sandiwara, Reza. Aku jujur sama kamu. Bukan aku yang ngelakuin ini semua. Tapi Tante Yasmin. Bu Yasmin, orang yang selama ini udah kasih kamu tempat tinggal, kasih kamu makan. Sekarang kamu jadiin kami hitam. Kamu benar-benar gak tahu malu, Amira. Kamu tuh gak pantas dikasih hati. Kamu tega banget sama aku, Za. Kamu yang tega sama aku, Amira. Asal kamu tahu, untung Bu Yasmin kasih tahu masalah ini. Jadi mata aku bisa terbuka. Udah gak bisa kamu tipu lagi, Amira. Aku udah nyesel banget. Karena perempuan seperti kamu. Tunggu. Tadi kamu bilang apa sih?
Tante Yasmin. Jadi Tante Yasmin yang bilang ini semua ke kamu. Iya, saya yang bilang. Saya terpaksa, Amira, karena saya kecewa sekali sama kamu. Pak Johan, Mita, Reza, saya minta maaf. Selama ini saya sudah salah kaprah menilai Anda semuanya. Saya sering berbuat tidak baik karena saya membela Amira. Tapi sekarang saya baru tahu ternyata saya salah menilai orang. Ini semua nggak bener. Ini nggak bener. Alah, udahlah Amira. Simpan aja sandiwara kamu itu. Mereka semua udah tahu kok busuknya kamu kayak apa. Dan saya nggak nyangka ya, orang yang selama ini saya urus ternyata ular berbisa. Kenapa Tante tega ngelakuin ini? Tante bisa memutarbalikkan fakta ke aku. Tante licik. Tante jahat. Pak Johan, Bu Mita. Demi Allah, saya sama sekali nggak tahu masalah uang itu. Saya nggak tahu apa-apa. Malam itu, Tante Yasmin nyuruh saya untuk ke fitness center. Tante Yasmin bilang kalau tas dia ketinggalan di sana. Tiba-tiba saya diculik. Dan ternyata orang yang nyuruh Pak Johan dan Ibu Mita. Pak Johan dan Ibu Mita udah nuduh saya. Dan Pak Johan dan Bu Mita udah periksa tas itu kan. Ternyata tas itu isinya bukan uang. Isinya baju fitness Tante Yasmin. Ingat kan? Pak Johan sama Ibu Mita ingat kan? Dan tadi pagi, saya ngelihat tas ini ada di kamarnya Tante Yasmin. Berhenti mengada-ngada, Amira. Kamu pikir kita akan percaya begitu aja cerita bohong kamu? Kamu itu apa-apaan bicara tadi seperti itu? Kamu pakai bawa-bawa nama saya menculik kamu. Maaf Pak Johan, saya cuma pengen ngomong yang sebenarnya. Udah deh, mulai sekarang jauhi keluarga Reza. Kalau kamu masih punya harga diri, lebih baik kamu menjauhi keluarga saya. Pak Johan, Bapak harus percaya sama saya, Pak. Tas itu bukan punya saya, dan saya nemuin tas itu di kamarnya Tante Yasmin tadi pagi. Amira. Kita juga tahu kok, pemeras yang sebenarnya adalah Bu Yasmin. Bukan kamu. Tapi siapa yang bisa percaya sama kamu? Tidak ada satu orang pun yang percaya sama kamu. Saya dan Mita selalu berada di pihak yang benar. Jadi, Pak Johan sama Ibu Mita sekongkol dengan Tante Yasmin. Kalau memang iya, kenapa? Dunia. Lucia, kalau isinya banyakkan orang-orang jujur seperti kamu. Orang jujur itu pilihan. Dan jujur itu mulia. Tapi harus siap-siap menderita. Ibu Yasmin, Anda pintar sekali karena sudah melakukan sesuatu yang tepat saat ini. Anda akan mendapatkan bagian Anda. Tapi jangan lupa, Anda urus anak ini dengan tuntas. Jangan khawatir Pak Johan, saya akan urus dia.
Apa maksud kamu? Mau kasih tahu semua orang kalau saya suruh kamu ke fitness center? Hah? Kamu mau mojokin saya? Iya? Tante, sampai kapanpun kebohongan itu pasti akan terbongkar. Dan pasti akan tercium oleh orang lain. Aku nggak nyangka, Tante. Kenapa Tante bisa ngelakuin ini? Kamu jangan selalu menggurui saya! Aku nggak menggurui, Tante. Aku cuma ngingetin ke Tante. Ada Allah. Ada Allah yang melihat. Tante nggak takut atas kemarahannya. Alah, simpan omongan kamu yang sok kayak ustadz itu. Sekarang kamu masuk kamar. Masuk keluar kamar dan jangan keluar lagi sebelum saya suruh. Makasih, Tante. Lebih baik aku jadi gembel daripada aku harus tinggal di rumah ini. Amira! Awas, Amira! Amira. Tante, kenapa Tante mengusir Amira? Tante Yasmin jahat. Dia udah memeras Reza, tapi aku dijadikan kambing hitam sama Tante Yasmin. Tutup mulut kamu! Karena gak tahu diri, gak tahu terima kasih kamu. Anda, tolong jaga bicara Tante. Tante sebagai orang tua harusnya memberi contoh. Tapi bukan dengan cara seperti ini. Diam kamu! Kamu gak usah sok suci ya? Hah? Kamu lupa? Kamu yang kasih uang saya kan untuk menangin hatinya Amira, iya kan? Kamu mau deketin dia supaya hubungan dia retak sama Reza, iya kan? Sekarang baru sadar kamu kalau kamu juga brengsek. Tante, jaga bicara Tante ya. Amira, tunggu Amira. Amira, tunggu Amira. Amira, tolong kamu dengerin aku dulu ya. Biarin aku pergi, Ndre. Aku udah gak percaya sama kamu. Aku gak percaya sama semua orang. Aku mau pergi. Amira. Tolong dengerin aku dulu ya. Maafin aku ya. Dan tolong biarin aku bantu kamu di saat kamu lagi seperti ini. Nggak perlu. Amira, tunggu Amira. Amira, tunggu Amira. Lepasin aku, Ndre. Amira. Awas Amira. Amira, bangun Amira. Reza? Apa-apaan sih kamu? Matikan apinya! Matikan! Apa-apaan sih kamu, Res? Aku udah gak mau ada lagi foto dia di rumah ini. Masalah asmara aja bisa bikin seperti ini. Ini bukan cuma hubungan asmara, Ma. Tapi lebih dari itu. Amira udah memeras aku selama ini. Astagfirullahaladzim. Jangan sembarangan kamu bicara, Zak. Apa yang dikatakan Reza itu benar. Kita semuanya sudah membuktikan uang-uang itu ada di kamarnya Amira. Tadinya kita nggak percaya sama Bu Yasmin, Bu. Tapi setelah melihat kenyataannya, sungguh di luar dugaan. Amira tidak sepolos yang kita kira, Bu. Ya Allah. Rasanya aku nggak percaya. Dia menutupi kejahatannya dengan berpura-pura polos, lugu. Dia juga berpura-pura baik, lembut. Padahal Amira itu seorang pemeras. Mama sakit hati kan tahu ini semua. Sama, Ma. Reza juga sakit hati karena dia udah nipu kita semua.
Apa sih? Halo? Cepat kamu kembali ke rumah Reza. Ini saat yang tepat kamu masuk dan PDKT kembali dengan mereka. Iya, Tante. Ya, boleh nggak? Kalau Amira istirahat di sini. Jangan berisik dulu, nanti dia bangun. Apapun yang udah terjadi sama kita, aku selalu sayang sama kamu. Aku selalu cinta sama kamu dan akan selalu ada di samping kamu, Zah. Maafin aku ya, Vi. Sebelum kamu minta maaf pun, aku juga maafin kamu, Zah. Aku cuma berharap kamu bisa balik lagi kayak dulu dan kita bisa mulai dari awal lagi, sayang. Maafin aku ya. Selama ini aku udah jahat sama kamu. Aku berharap Amira yang terbaik. Tapi ternyata dia lebih buruk dari yang terburuk sekalipun. Kamu udah sadar, Amira? Aku di mana? Sekarang kamu lagi di kamar aku. Tepatnya, kamu lagi istirahat di rumah aku, Amira. Kenapa kamu bawa aku, Andre? Aku udah bilang sama kamu kan. Tolong tinggalin aku. Aku itu bukan laki-laki gila yang tega ngeliat ada cewek secantik kamu. Lagi pula aku nggak sejahat itulah. Makasih, Andre, kamu tinggalin aku. Sekarang aku mau pulang. Kamu nggak boleh pergi kemana-mana. Tetap di situ, Amira. Kalau kamu tidak bisa menghargai pertolongannya Andre, tolong hargai pertolongan saya. Kamu boleh pergi kalau kamu sudah menemui tempat yang layak untuk kamu. Memang Andre sudah cerita semuanya pada saya. Tolong jangan marahin dia ya. Iya, Nek. Panggil saya Eyang ya. Iya, Eyang. Saya berterima kasih sama Andre karena Andre udah nolongin saya. Tapi ya, sekarang saya harus pergi, Eyang. Saya harus pergi ke rumah Ibu Sandra. Saya harus ngomong sama Ibu Sandra supaya mereka tahu saya nggak salah. Pasti sekarang orang-orang udah banyak menghasut Ibu Sandra. Mereka akan ngira kalau saya memeras uangnya Reza. Kamu boleh pergi ke sana, tapi diantar sama Andre ya. Karena kamu baru saja sadar. Saya nggak mau loh, kalau saya harus bertanggung jawab sama Allah. Karena tidak membantu kamu, seorang gadis yang malang, yang sedang ketimpa kesusahan seperti kamu. Reza ingin tunangan. Tapi bukan sama pembohong itu. Reza ingin tunangan sama Faye. Lepasin saya, Pak. Saya datang Mau kemana kamu? Saya datang ke sini, saya mau ketemu sama Ibu Sandra. Saya pengen ngomong sama dia dan saya juga pengen bicara sama Reza. Maaf, kamu tidak boleh lagi datang ke rumah ini. Saya sudah diperintahkan untuk tidak menerima kamu lagi. Sekarang mending kamu pergi dari sini. Saya nggak akan pergi dari sini sebelum saya ketemu sama Ibu Sandra dan Reza. Lepasin tangan saya, lepasin!
Bu Sandra, Reza, tolong dengerin saya mau bicara sesuatu. Lepasin tangan saya, Pak. Lepasin tangan saya, Pak. Ngapain kamu datang ke sini? Saya mau ngejelasin sama Ibu. Ibu harus tahu, saya bukan pembohong yang seperti mereka bilang. Dan Ibu juga harus tahu, Pak Johan, Bu Mita, dan Tante Yasmin, mereka semua udah kerja sama buat memfitnah saya. Saya mohon, Bu. Saya mohon kali ini Ibu percaya sama saya. Cukup. Gak usah kamu ngarang-ngarang cerita. Saya gak akan percaya lagi sama kamu. Kamu tega membohongi saya dan keluarga saya. Selama ini saya sudah menganggap kamu seperti anak saya sendiri. Bahkan, saya hampir menjodohkan kamu dengan Reza. Untung semuanya gak terjadi. Apa Ibu Sandra mau saya dan Reza tunangan? Itu kan yang sebetulnya kamu harapkan? Kamu ingin menguasai seluruh harta saya. Mama ingin Reza tunangan. Iya, Ma. Reza ingin tunangan. Tapi bukan sama pembohong itu. Reza ingin tunangan sama Faye. Terserah kamu, Zak. Yang penting, Mama nggak mau punya menantu seorang penipu. Amira. Amira, kamu nggak apa-apa kan? Aku cuma sedih aja, Andre. Aku nggak nyangka kenapa mereka semua nggak ada yang bisa percaya sama omongan aku. Udahlah, Amira. Kamu gak usah sedih karena mereka. Karena yang paling penting kan, kamu udah berusaha ngasih tau mereka yang sebenarnya, ya kan? Bodoh banget sih, Andre. Masih aja lo mau percaya sama dia. Meskipun kita selama ini gak pernah akur, tapi kali ini gue berbaik hati sama lo. Jangan pernah percaya sama perempuan berbisa kayak dia. Kerjaannya cuma bisa kecewain orang dan bikin sakit hati orang aja. Semua sandiwaranya itu palsu. Perbedaan gue sama lo tipis ya, tipis. Dan cuma satu. Lo itu nggak bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah. Ibarat kata, Amira itu seperti berlian. Karena hanya mata yang terlatih yang cuma bisa ngeliat betapa berharganya berlian itu, Ja. Tapi sayangnya lo nggak bisa. Lo cuma bisa menilai berlian itu sama sekali nggak ada harganya. Tapi baguslah, karena gue nggak perlu repot-repot untuk ngalahin lo. Gue yakin, Ja, gue bisa ngedapetin cintanya Amira. Hai, Amira. Amira, gimana perasaan kamu? Alhamdulillah, Andre. Sekarang perasaan aku udah jauh lebih tenang. Tapi Aku tahu kok gimana perasaan kamu yang sebenarnya. Kamu masih pengen ngebuktiin ke mereka kan, kalau kamu sama sekali nggak bersalah. aku nggak tahu harus pakai cara apa lagi. Tenang aja, Mira. Aku akan bantuin kamu untuk buktiin sama mereka kalau kamu itu cuma korban fitnah, ya. Tapi Andre, aku nggak mau sampai kamu terlibat masalah ini. Cukup aku aja, Andre. Cukup aku yang nyelesain masalah ini ya. Shh, Amira. Kamu nggak lupa kan? Aku juga pernah bikin kamu kesel karena aku juga pernah bantuin Tante Yasmin. Itu sama aja aku terlibat dan aku ngerasa sangat bersalah sama kamu. Nah, anggap aja ini semua sebagai usaha minta maaf aku sama kamu. Gimana, Ra? Iya. Apa kamu punya rencana lain, Andre? Untuk pertama-tama,
kita harus cari tahu dulu alasan kenapa Ibu Mita dan Pak Johan tiba-tiba mihak ke Tante Yasmin. Padahal kamu tahu sendiri kan, mereka dulu juga pernah nuduh Tante Yasmin sebagai biang keladi. Tapi sekarang, mereka malah kompakan nuduh kamu sebagai biang keladi. Kamu tahu gimana caranya? Kita harus awasin Tante Yasmin kemanapun dia pergi. Maksud kamu? Aku masih belum kepikiran gimana caranya untuk ngawasin Tante Yasmin di rumahnya. Tapi kalau di kafe, mungkin bisa. Kamu punya teman yang bisa dipercaya yang bekerja di kafe? Ada Andre, ada. Aku punya sahabat di sana. Bagus, sangat bagus. Makanannya enak sekali ya. Bu Sandra makasih ya udah ngajak saya dan Faye untuk buka puasa di sini. Zah, dimakan dong. Iya. Bu Sandra. Apa dia ibuku? Masya Allah, Amira. Mbak Sumi. Ya Allah, maaf ya Ra. Abis kangen banget Mbak. Aduh, akhirnya ketemu juga Ra. Iya, aku juga kangen, Mbak. Kamu kenapa sih kok tiba-tiba ngilang? Si Bu Yasmin itu ngapain kamu sampai kamu keluar dari rumahnya? Jadi gini, Mbak Sumi, aku Sebenarnya Amira diusir sama Tante Yasmin, Mbak. Apa? Diusir? Kok bisa bener, Ra? Gini loh ceritanya, Mbak. Amira dituduh memeras Reza sama Ibu Mita dan Pak Johan. Padahal Tante Yasmin sendiri pelakunya. Astagfirullahalazim. Itu ya, Bu Yasmin itu dari dulu tuh emang ngajakin berantem nih kalau udah begini nih urusannya ribet kan. Udah, tenang aja ya Raya. Pokoknya Mbak Sumi jamin siang ini juga semua karyawan di kafe ngundurin diri. jangan Mbak Sumi. Mbak Sumi jangan kayak gitu dong. Pokoknya Mbak Sumi dan teman-teman yang lain harus tetap kerja di sana. Itu kan rezeki Mbak. Dan kita berdua punya misi, Mbak. Misi apaan? Mbak Sumi, jadi rencananya seperti ini loh. Kita perlu orang untuk ngawasin Tante Yasmin. Dan kebetulan kita sangat perlu Mbak Sumi. Maksudnya main detektif-detektifan gitu ya? Nah, betul banget, betul. Mau banget Mbak Sumi, demen yang begitu tuh. Tapi kan Mbak cuma bisa ngawasin kafe dan sekitarnya aja. Lah terus yang ngawasin rumahnya siapa? Tenang aja Mbak Sumi, karena saya sudah punya rencana. Kamu yang mau kerja jadi pembantu di sini? Iya, Bu. Saya Nani, Bu. Kenapa, Bu? Ibu kaget ya lihat penampilan saya? Jangan lihat penampilannya, Bu. Lihat kerjaannya. Saya tuh udah pengalaman di TKI.
pernah di Hong Kong, di Malaysia. Kamu tahu dari mana saya butuh pembantu? Itu sih kata agen saya, Bu. Sekarang kan zaman udah canggih nih. Ada internet, ada telepon, semua informasi. Cepet nyampenya. Kalau ibu kagak mau kagak apa-apa. Saya permisi dah. Tunggu. Ada apa lagi, Bu? Saya terima kamu jadi pembantu di sini. Mau apa lagi Anda ke sini? Saya kesini cuma mau memastikan berapa jatah saya dari kekayaan Bu Sandra. Begini Bu Yasmin, Anda akan mendapatkan uang Anda. Itu saja. Enak aja. Kita sudah sepakat kan kalau saya akan mendapatkan sedikit dari warisan Bu Sandra. Dan saya rasa itu jumlahnya tidak main-main. Iya, itu kan uang 200 juta. Siapa yang bilang main-main? Anda jangan main-main sama saya ya. Ingat, saya bisa berbuat apa saja. Dan hidup mati kalian ada di tangan saya. Jadi jangan macam-macam sama saya, ngerti kalian? Begini saja, saya belum menentukan berapa jumlah yang Anda dapatkan. Jadi lebih baik Anda menunggu kabar dari saya. Saya akan mengabari Anda secepatnya. Oke? Saya tunggu. Ini gimana sih, Mas? Lama-lama perempuan itu bikin ganggu situasi kita aja, Mas. Ya, satu-satunya jalan kita harus menyingkirkan dia. Tapi bagaimana caranya? Kartu as kita ada sama dia. Kita harus memikirkan gimana cara menyingkirkan Bu Yasmin. Ada satu hal yang lebih penting lagi. Kita harus segera mengalihkan harta warisan Sandra atas nama saya. Riri? Kamira? Kamira. Riri kangen sama Kamira. Kak, maafin Mama ya, Kak. Semua ini salah Mama, Kak. Ya Allah, begitu mulianya hati anak ini. Demi mamahnya, dia rela minta maaf. Iya sayang, kakak juga kangen sama kamu. Kakak bakal maafin mama kamu kok. Asalkan mama mau ngakuin atas kesalahannya. Kak, lihat deh. Ini Kak, aku nemuin ini. Aku nemuin ini di antara barang-barang mama, Kak. Ini kan fotoku sama ayah. Perempuan ini Bu Sandra. Bu Sandra. Apa dia ibuku? Kalau benar-benar foto ini Ibu Sandra ibu kandungku. Alhamdulillah, aku udah nemuin ibu kandungku. Ibu aku, Ibu Sandra, ibu yang selama ini aku cari. Aku udah nemuin dia. Amira, kamu tenang dulu ya. Aku udah nemuin ibu kandungku, Andre. Aku udah nemuin Ibu Sandra, ibu kandung aku, Andre. Sekarang juga aku mau ketemu sama Ibu Sandra, ibu kandung aku. Amira, tenang dulu ya. Kamu tenang. Kendalikan emosi kamu ya. Noni, tolong bawa Riri pulang ya. Dan jangan bilang sama siapapun juga. Oke, Bos. Kamu juga ya, Riri. Iya, Kak. Riri janji. Makasih, Riri. Kak, Riri pulang dulu ya, Kak. Ada Kak Amira. Kamu hati-hati. Oke, aku pulang dulu ya. Ayo, Ri. Kalau Bu Sandra adalah istri ayah, terus sebenarnya siapa Pak Johan? Dan kenapa Pak Johan dan Ibu Sandra bisa bersama? Dan kenapa mereka bisa mengadopsi Reza? Kenapa aku sama ayah seolah-olah terbuang gitu aja? Ada apa ini?
Tante Yasmin. Aku yakin banget Andre pasti Tante Yasmin tahu tentang ini. Mungkin Tante Yasmin udah dikasih uang supaya Tante Yasmin nggak bilang. Astagfirullahaladzim. Amira, gimana kalau kita tanyakan langsung sama Pak Johan ya? Dia harus bilang semuanya sama kamu. Ya. Kamu bener, Andre. Kunci semuanya itu adalah Pak Johan. Aku harus ke sana, aku harus nemuin Pak Johan. Amira, aku anterin kamu ke tempatnya Pak Johan ya? Nggak perlu, Andre. Ini masalah aku, biar aku nyelesain sendiri. Tapi Amira... Andre, biar aku nyelesain sendiri, aku pengen nyelesain masalah aku sendiri. Amira, Amira! Selama ini aku, kamu, Bu Sandra, kita semua udah dibohongin sama Pak Johan. Pak Johan pacaran sama Ibu Mita, mereka selingkuh. Jadi selama ini Anda sudah menyembunyikan semuanya di depan saya dan ibu saya. Apa maksud kamu? Saya tidak mengerti. Pak Johan, Anda jangan pura-pura nggak tahu. Jadi kamu tahu semuanya. Ya, saya udah tahu semuanya. Dan saya juga udah tahu. Anda sudah menyuruh Tante Yasmin untuk tutup mulut. Dan saya yang dikira bersalah. Ini semua supaya saya terpojok. Iya kan? Saya nggak akan nunggu sampai Anda menjawab. Karena sekarang saya akan langsung tanya sama Ibu Sandra. Saya pengen tahu kira-kira apa tanggapan dia tentang masalah ini. Amira boleh saja bilang ke Sandra. Tapi harta itu harus jatuh ke tangan saya. Maaf Bu, kemarin ada berkas yang Sebentar ya Bu. Halo? Gawat, Mit. Amira sudah mengetahui kalau dia anak kandungnya Sandra. Iya, makasih. Bu Sandra? Sudah saya bilang berkali-kali, jangan datang lagi. Saya datang ke sini, saya punya niat baik, Pak. Saya mau ketemu sama Ibu Sandra. Nggak bisa. Bu Sandra! Nggak bisa. Lepasin saya! Lepasin tangan saya, Pak! Bu Sandra! Keluar! Omongan saya, Bu. Ini masalah penting. Bu Sandra! Keluar, keluar. Dengerin omongan saya, Bu. Ini masalah penting. Bu Sandra mau kemana? Biar saya mau tahu dulu apa maunya dia. Setelah itu saya bisa usir dia, Mit. Kan ada satpam yang menangani, Bu. Ibu di sini saja. Lagian Ibu jangan percaya sama Amira. Amira itu pandai bersandiwara, nanti ketipu lagi loh, Bu. Benar juga apa kata kamu. Buat apa percaya lagi sama dia? Pak, saya mohon, Pak. Reza, berhenti, Za. Aku mau bilang sama kamu, Za. Kamu harus dengar sesuatu dari aku. Za, ini hal yang penting, Za. Selama ini aku, kamu, Bu Sandra, kita semua udah dibohongin sama Pak Johan. Pak Johan pacaran sama Ibu Mita. Mereka selingkuh. Pergi kamu dari sini. Jangan pernah kamu bikin cerita-cerita bohong kayak tadi. Dan ingat, jangan pernah kamu mencemarkan nama baik keluarga saya. Pergi kamu.
atau kamu saya serahkan ke polisi. Halo Pak Johan. Mau apa kamu? Saya punya info penting yang bisa merusak nama Bapak. Ini soal Amira. Kita bisa ketemu setelah buka puasa di Jalan Raya Puncak. 200 meter setelah rumah makan sederhana. Oke. Amira? Mau kemana dia? Gue jadi penasaran. Apa yang kalian mau? Saya mau tahu tentang hubungan Anda dengan ayah saya. Kamu yakin mau tahu tentang ayah kamu? Ayah kamu itu penjahat. Mereka ketemu sama Papa. Ada apa ya? Mama lagi. Halo. Kamu di mana, Za? Aku lagi. Ma, ntar Reza telepon lagi ya. Dah. Saya memang dulu berteman sama ayah kamu. Tapi saya menghindarinya. Karena ayah kamu itu adalah orang yang paling licik di dunia. Jadi cuma gara-gara masalah itu, Anda sudah tidak berteman lagi dengan ayah saya? Siapa yang mau berteman sama orang licik seperti Hasan, ayah kamu itu? Jaga mulut Anda. Anda jangan pernah sembarangan ngomongin ayah saya. Kurang ajar. Andre. Jangan! Mas Johan! Papa! Mas Johan! Pa! Papa! Papa! Ini semua terjadi karena ketidaksengajaan. Bukan karena aku. Pak, saya nggak salah. Saya bisa jelasin ke Bapak kalau saya nggak salah. Masuk, ayo masuk. Saya nggak mau. Saya nggak salah, Pak. Dengerin dulu penjelasan saya. Tante, saya cuma pengen kasih tahu Tante kalau Amira adalah anak kandung Tante. Petunjuk jalanmu